Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya. Saya punya tabungan di bank dengan niat untuk haji. Sebelum bisa untuk mendapatkan ONH atau Di bank daftar mana? haji, Ibu di bank tabungan mana? itu sudah bertahun-tahun. Apakah Bank Syariah Mandiri? Alhamdulillah. Jangan Apakah uang jangan bank yang di konvensional bank ya. itu perlu dikeluarkan zakat Baik. atau tidak? Karena uangnya belum bisa buat ONH atau belum nisab zakat emas, Baik. masih kurang. Jadi apakah uang itu bisa dikeluarkan zakat atau tidak? Dan sewaktu-waktu keluarga saya membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak. Apakah uang itu boleh diambil dulu atau tidak? Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ibu yang menyimpan untuk haji. Nyimpen untuk haji di bank. Alhamdulillah banknya kok syariah. Kalau tidak syariah berarti ibu ini jangan-jangan mau umroh, mau lewat neraka, lewat Mekah, jangan-jangan. Jadi harus waspada. Sekarang kita ajari semuanya untuk hijrah, untuk selamat. Masih mungkin. Ini bukan seperti zaman dulu, belum ada upaya-upaya menuju syariah. Sekarang sudah ada syariah. Biarpun syariah banyak yang kurang, tinggal kita sempurnakan bareng-bareng. Alhamdulillah ibu nabungnya adalah di bank syariah. Baik yang namanya tabungan bukan pembayaran. Kalau yang sudah kita bayarkan, misalnya kita membayar haji, kemudian setelah itu kita nunggu, maka kalau sudah kita bayarkan maka kita tidak wajib membayar zakat. Tapi kalau namanya menabung, uang itu bisa diambil lagi kan, berarti itu adalah milik kita. Saya nabung untuk naik haji, maka ketahuilah tabungan kita ini adalah jika sudah berputar 1 tahun sampai 1 nisab maka wajib dizakati. Kalau memang itu tabungan, kecuali bayaran haji. Kalau tabungan haji itu harus bahasanya dijelaskan dong, tabungan atau bayaran. Kalau ibu membayar haji gak bisa ditarik lagi. Tapi kalau ibu tabungan berarti duit Anda menabung, sehingga kalau uangnya sudah sampai 1 nisab, nisabnya itu ibu perkiraannya adalah senilai emas murni 90 gram, kurang lebihnya katanya 50 jutaan deh, atau 60 juta dah, 50 berapa? 60 juta kurang lebihnya, 50 juta. Jadi ibu duitnya berapa untuk haji? Nggak sampai 60 juta kan? Ibu tidak usah mikir zakat. Kalau mau sedekah, sedekah sajalah ibu. Kecuali ibu punya tabungan haji untuk anak-anaknya 6 atau 2, anaknya 3, sehingga duitnya itu tabungannya kurang lebihnya 50 juta lebih, 50 juta kurang lebihnya. Pokoknya dihitunglah, yang jualan emas ngomonglah di sini berapa sih harganya emas 90 gram. Yang pasti, jangan kira-kira lagi. Kalau kira-kira saya sudah boleh tadi kira-kira. Saya pengen orang jualan emas selalu ngomong begini. Kalau kira-kira mulai kemarin saya kira-kira. Pasti ya, kalau jualan emas, saya jual emas hari ini, emas 24 karat, harganya berapa? 500.000 per gram. Berarti 500 kali 90, berarti 45 juta. Kalau 500, 45 juta. 45 juta berarti itu nisabnya. Kalau kita punya uang, kita titipkan 45 juta, kalau memang betul 90 emas, 90 gram emas, berputar 1 tahun maka wajib dizakati, diambil 2,5%. Tapi kalau nggak ada sejumlah itu ibu sedekah saja deh, nggak wajib zakat, nggak usah dipaksa untuk zakat. Cuman sekarang banyak lembaga-lembaga zakat memaksa zakat. Gaji cuma 4 juta sebulan harus kena zakat macam-macam. Ini kok seneng banget sama duitnya orang ya? Kita tidak boleh berbuat dolim kepada orang fakir, juga tidak boleh berbuat dolim kepada orang kaya, sama. Jangan mentang-mentang punya duit langsung zakat, seneng banget sama zakat. Sudah begitu nyalurkannya salah lagi, ngambilnya salah, nyalurkannya salah. Ini adalah pengurus zakat yang daftar masuk neraka. Sekarang ada orang jual aset suruh bayar zakat. Ini aneh bener ini. Jual aset, Anda punya tanah di pinggir kota laku 1 miliar, suruh bayar zakat. Dari mana bayar zakat? Wong jual asetnya sendiri kok bayar zakat? Kalau jual beli tanah, iya dia wajib bayar zakat. Cuman ini muncul di selebaran-selebaran yang dibagi, orang jual aset wajib bayar zakat. Awas, hati-hati. Biarpun dia orang kaya, kita pun tidak boleh mengambil hartanya orang kaya dengan cara yang salah. Maka mewajibkan zakat yang tidak wajib hukumnya haram. Membagi zakat kepada orang yang salah juga haram.
urusannya pengurus zakat, senengnya jadi badan ambil zakat, tapi ilmunya tidak ada. Hati-hati, zakat untuk bangun masjid, zakat untuk bangun pondok, zakat untuk macam-macam. Tuh pergi ke rumah sakit sana tuh, lihat tuh rumah sakit umum tuh, lihat orang fakir yang ada di sana itu, berapa banyak orang menangis gara-gara suaminya harus meninggalkan pekerjaan nunggu istrinya yang sakit, operasi nggak bisa perawatan dan seterusnya. Mereka orang-orang fakir yang harus perhatikan. Apakah kita masih rela untuk membawa duitnya untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren dan seterusnya? Baik, ini urusan zakat, panjang urusan zakat. Sebab banyak orang tidak tahu sudah kalau urusan duit ini, masya Allah, fatwanya fatwa-fatwa lemah dipakai. Urusan haknya orang lain fatwa yang berat, jangan fatwa lemah. Kalau urusan ibadah mungkinlah dienteng-entengin, tapi urusan haknya orang fakir jangan dirongrong itu. Sian, ada orang sampai nggak bisa masuk membawa anaknya ke rumah sakit sampai meninggal, tidak bisa bawa orang tuanya ke rumah sakit sampai meninggal. Kenapa kok kita masih salah menyalurkan zakat? Tolong ini dibaca kembali urusan zakat. Zakat tidak boleh diberikan kecuali ini kepada 8 asnaf. 8 asnaf itu yang namanya fisabilillah, jangan diperlebar lagi. Sudah dipangkas, dipageri, di muqaddimah zakat innama pakai hasr, dibatasi, lalu kok dibuka lagi. Fisabilillah untuk ini itu. Dari mana itu semuanya? Oh, Imam Razi berkata, Imam Razi itu bukan fatwanya Razi. Itu dari Imam Qafal, bukan fatwanya Qafal. Qafal yang mana? Qafal ada 2, bukan fatwa Imam Qafal. Coba lihat tagnya, hadis tag riwayatnya. Imam Qafal anak qolaan ba'dim, dari sebagian orang. Qafalnya majhul, orang yang didukil pun majhul. Dari orang yang tidak dikenal, kok jadi pendapat yang paling disenangi ini. Kenapa? Karena urusan duit. Hati-hati. Ayo kita takut kepada Allah. Alhamdulillah pondok ini tidak dibangun dari duit zakat. Dan kalau anda punya duit zakat tidak untuk bangun pondok ini, ada saluran. Kalau ada rekening zakat di pondok ini itu adalah untuk orang yang berhak, dari fakir miskin, orang yang sakit dan fakir, dan banyak orang-orang yang membutuhkannya, bukan digunakan untuk bangun pondok dan masjid. Kemudian untuk jawaban ibu, nah, tidak wajib zakat kalau memang belum mencapai hitungan tersebut dan berputar 1 tahun. Kemudian jika ternyata pada suatu ketika ada yang hajat, ada anaknya sakit, ponakannya sakit, wah lebih bagus bu, hajinya nanti dulu deh. Haji kok maksa? Haji itu kalau sudah mau, wah nih, tentunya ponakan saya masuk rumah sakit, dia tidak punya biaya obat, saya sudah daftar haji, bagaimana ini? Kebutuhan untuk orang sakit lebih mendesak daripada hajimu. Boleh dibatalin, ya. Karena apa? Anda belum berangkat haji dan memang ini dibutuhkan dan itu masih tabungan. Baru Anda menolong orang ini untuk anak sakit dan mendesak, nggak ada lagi. Haji itu mudah sekali. Haji itu kalau betul-betul Anda punya kelebihan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, tidak wajib kita mencari uang untuk naik haji. Ini kalimat tolong difahami. Yang wajib adalah bapak cari nafkah untuk anak istri, tapi bapak ibu tidak wajib mencari duit untuk naik haji. Lalu kapan saya haji? Kalau tiba-tiba Anda punya uang cukup baru naik haji, enak, selesai. Semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya, mudahkan kita untuk naik haji semuanya. Haji yang benar, haji dengan rezeki yang halal, haji yang mabrur, menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.